Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, berjumpa kembali bersama TVRI Aceh dalam program Aceh Bicara. Saya Muhammad Suim Hamid, lebih kurang 60 menit ke depan akan memandu acara ini. Dan tema kita hari ini adalah terkait dengan kesiapan kabupaten kota dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. Nah, saudara, kita tahu bahwa penyelenggaraan Pilkada Serentak di Aceh itu kurang lebih 3 bulan lagi, yakni pada tanggal Rabu nanti 27 November 2024. Untuk itu menarik untuk melihat sejauh mana kesiapan kabupaten kota, khususnya di wilayah Barat Selatan, yang mungkin jarang kita angkat di TVRI atau di Aceh Bicara. Nah, hari ini kita akan melihat seperti apa kesiapan kabupaten kota, khususnya di wilayah Barat Selatan di Aceh dalam pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak 2024. Nah, saudara, untuk membahas tema ini sudah hadir di studio TVRI Aceh dua orang narasumber. Yang pertama ada Ketua KIP Nagaraya, Bang Dandarun Tala, atau yang kerap disebut dengan Bang Nanda ya. Siap. Oke, Assalamualaikum Bang Nanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang kedua, saudara, ada Ketua KIP Aceh Selatan, yaitu ada Pak Kafrawi. Assalamualaikum Pak Kafrawi. Waalaikumsalam. Ya, saudara, tentu diskusi tentang pilkada selalu menarik karena ini menyangkut momentum untuk memilih siapa yang akan memegang mandat dari rakyat sebagai kepala daerah nantinya. Untuk itu penting diskusi kita hari ini untuk kita ikuti secara tuntas. Pertama saya ke Bang Nanda dulu. Nah, di Nagaraya sejauh ini gimana persiapannya Bang terkait dengan pelaksanaan tahapan Pilkada Aceh? Baik, di Nagaraya untuk alhamdulillah pada saat ini telah menyelesaikan beberapa tahapan seperti perukuran PPS, TPS, KPPS, Pantarlis selesai. Kemudian kita baru aja selesaikan perukuran coklit. Coklit kita sudah 100%, sudah 3 hari yang lalu. Oke. Ya, jadi kita masih menunggu tahapan-tahapan selanjutnya. Untuk sementara Nagaraya sudah selesai coklit. Oke, di Nagaraya sendiri sebenarnya ada berapa kecamatan, sehingga ini menarik juga bahwa prosesnya bisa lebih cepat ya coklitnya. Di Nagaraya itu ada 10 kecamatan. Jadi dengan jumlah pemilih pada saat itu 122 ribu. Oke. Itu data sementara yang kemarin. Tapi waktu coklit ini kan terus ada yang bertambah, ada yang berkurang. Oke, artinya tahapan coklit ini sudah selesai dilakukan 100%. Ya. Dengan jumlah pemilih tadi, walaupun nanti kan ada penentuan DPT juga ya, 122 ribu. Iya. Itu sebenarnya kalau melihat waktu regulernya untuk coklit itu berapa lama? Waktu coklit kan sudah ditentukan, cuma kita kemarin kita bekerja sama dengan PPK, PPS, kita selalu memberi momentum kepada mereka. Kalau bisa selesai lebih cepat lebih baik. Karena nanti di saat masa perbaikan, jadi kita nggak terburu-buru. Jadi kita punya waktu walaupun deadline-nya belum selesai, tapi kita sudah usahakan 100% selesai. Oke. Dan berikutnya tahapannya adalah perbaikan terhadap data pemilih tadi. Iya benar. Kira-kira ada banyak tidak sejauh ini? Sejauh ini saya pikir belum direkam. Belum, karena apa begini Pak, kita kan bentuk kerjasama dengan Pantarlis, kita juga kasih support kepada mereka. Kita support baik itu dukungan, baik PPK, PPS selalu mensupport Pantarlis. Kita tidak membiarkan mereka berjalan sendiri, walaupun itu memang tugas mereka. Tapi kita support semua, termasuk KIP, semua support mereka. Nah, jadi di mana ada kendala kita kejar. Soalnya di mana jaringan yang nggak ketemu kita kejar. Nah, jadi selama ini kekompakan inilah sehingga Nagan lebih cepat. Oke. Ya, menarik. Artinya memang ini yang diharapkan, bagaimana semua pihak ikut serta membantu sehingga segala tahapan yang kebetulan saya ini adalah coklit itu bisa berlangsung sebagaimana mestinya. Baik, kalau Bung Kafrawi di Aceh Selatan gimana nih? Baik Bang, kalau di Aceh Selatan alhamdulillah kita juga sudah memasuki beberapa tahapan yang secara keseluruhan atau secara umum itu kita masih melaksanakan tahapan perbaikan tahap 2 untuk calon perseorangan. Kebetulan di Aceh Selatan kita ada satu pasangan calon yang telah menyerahkan dukungan calon perseorangan. Dan sudah selesai verifikasi faktualnya hanya di satu tahap. Jadi tidak masuk tahapan perbaikan. Jadi di tahapan verifikasi faktual ke-1 sudah memenuhi syarat. Sedangkan untuk coklit atau pemutakhiran daftar pemilih, alhamdulillah sampai dengan hari ini kita sudah mencapai 98%. Hanya tinggal beberapa kecamatan lagi 0,% sekian. Jadi dengan jumlah
DP 4 yang diserahkan kepada kita kemarin itu 170.000 lebih kurang, dengan total 260 desa dari 18 kecamatan yang ada di Aceh Selatan. Jadi kita kemarin juga sudah merekrut sebanyak 624 pantarlih yang melaksanakan tugas pemutakhiran daftar pemilih ini, yaitu coklit. Jadi kita juga sudah melakukan rekrutmen badan ad hoc mulai dari PPK, karena kita ada 18 kecamatan, itu ada PPK 90 orang, kemudian PPS ada 260 desa dengan jumlah 780 orang PPS yang sudah kita rekrut. Begitu juga dengan sekretariat. Sejauh ini untuk pelaksanaan Pilkada di Aceh Selatan kita siap. Oke, menarik. Artinya walaupun tadi dari segi jumlah pemilih, dari segi wilayah Aceh Selatan lebih luas ya dibandingkan Nagan, karena Nagan sendiri itu kan hasil pemekaran dari Melabuh sebelumnya. Iya, sehingga ada pembagian kecamatan. Oke, lalu bagaimana Bung Kafrawi terkait dengan animo masyarakat untuk ikut serta memantau, memastikan bahwa tahapan coklit dan juga verifikasi administrasi terhadap calon independen yang dimiliki Aceh Selatan tadi itu benar-benar berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada? Alhamdulillah, karena kebetulan pada saat baik itu verifikasi faktual maupun coklit, kita ada turun langsung di lapangan, melakukan supervisi ke desa. Memang antusias masyarakat itu aktif saya lihat. Jadi kalau memang nama dia itu merasa dia bukan pendukung, langsung menolak. Langsung menolak, oh itu nama saya tidak pernah saya serahkan. Ada beberapa orang yang kita temui, ada juga yang memang mendukung. Menyatakan dengan sukarela bahwa saya memberikan dukungan. Ada juga yang memang statusnya TMS karena beberapa yang dilarang, misalnya ASN atau perangkat desa atau penyelenggara pemilu, bahkan PPK atau PPS sendiri ada namanya juga yang tercatut. Jadi sesuai dengan ketentuan maka langsung di TMS-kan. Jadi kalau kita lihat dari dua tahapan yang sedang berlangsung, baik itu verifikasi faktual maupun coklit, antusias ataupun animo masyarakat di Aceh Selatan saya lihat lebih sudah mulai aktif atau sudah mulai peduli lah dengan yang namanya pesta demokrasi ini. Ya, artinya penting bahwa jangan hanya publik fokus pada hari H saja, tapi proses sebelum itu juga penting untuk ikut serta berpartisipasi di dalamnya, sehingga setiap tahapan tadi terpantau, penyelenggara juga bisa melaksanakan tugas berdasarkan ketentuan karena ada masukan, ada saran dari masyarakat itu sendiri. Baik, sebelum ke Bang Nanda, pemirsa tetap bersama kami. Perbincangan ini akan berlanjut setelah yang berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami dan kita melanjutkan perbincangan. Ada Ketua KIP Nagan Raya dan juga Ketua KIP Aceh Selatan. Kembali ke Bang Nanda. Nah, Bang Nanda, menarik ini. Tadi kita ingin lihat semacam partisipasi pemilih ya, atau partisipasi publik. Ini kan partisipasi publik mulai dari sebelum pencoblosan, ketika maupun pasca pencoblosan. Ini tadi menarik, Bung Kafrawi juga menyinggung di Aceh Selatan, mulai terlihat itu. Nah, di Nagan Raya sendiri gimana, Bang? Baik, sebenarnya di Nagan juga tidak jauh beda dengan Aceh Selatan. Karena kenapa? Karakter orang Aceh itu di saat kita mengangkat dia sebagai pemilih, dia ada rasa senang. Dia ada merasa bahagia bahwa bahwa suara dia itu dibutuhkan. Karena mungkin selama ini seperti saya bilang pada pemilihan pemula itu jarang tersentuh. Pada anak SMA setelah tamat SMA itu dia punya hak untuk memilih. Jadi makanya kami dengan rekan-rekan yang ada di KIP Nagan Raya itu sosialisasi sampai ke sekolah. Karena mereka pemilih pemula. Pemilih pemula inilah pemilih yang sebenar-benarnya yang kita harus kasih pemahaman bahwa perlunya kita mencari pemimpin yang baik. Perlunya suara Anda itu dihargai dan perlunya suara Anda menentukan masa depan Kabupaten Nagan Raya. Begitu juga dengan mak-maknya yang ada di pasar-pasar. Mereka sebenarnya sudah apatis. Tapi kita turun ke lapangan, kita kasih Nyawa, ibu ini penting loh. Suara ibu, suara Nyawa dibutuhkan. Nah, jadi untuk memimpin pemimpin yang menurut ibu yang bagaimana yang bagus, menurut Nyawa bagaimana pemimpin yang baik. Nah, jangan kita konsentrasi bahwa siapa bupati lah, jangan ada kayak gitu. Tapi saya lihat Nagan Raya sejauh ini sudah memiliki rasa itu. Jadi terbukti dari coklit kemarin. Mereka di saat kita datang, saat Pantarlis datang tidak ada. Besoknya mereka berbondong-bondong memberikan seperti data diri untuk mereka dicoklit. Nah,
Jadi maka saya lihat Nagan Raya sudah jauh lebih baik dari masa yang kemarin. Oke. Karena disupport juga pihak pemerintahnya, kepala desanya, semua support dalam masalah pilkada ini. Oke. Kemudian strategi KIP dalam mengkampanyekan ini gimana Bang? Maksud saya itu menarik bahwa tadi sosialisasi sampai ke anak-anak SMA. Benar. Adakah melibatkan semacam ada instrumen dari tokoh masyarakat, dari masyarakat adat dan sebagainya? Apakah itu juga diikutsertakan untuk menyampaikan informasi ini kepada masyarakat di Nagan? Baik, kita sebenarnya peran media juga nggak kalah penting di sana. Di Nagan Raya banyak media online, banyak media yang mereka punya kapasitas untuk memberi informasi kepada di desa-desa. Jadi turut kita bilang media juga ikut andil dalam proses pilkada ini. Jadi kami KIP merasa itu ada apa? Karena support dari media. Support apapun informasi mereka sampaikan. Jadi disitulah KIP Nagan Raya agak tenang dalam bekerja. Nah, dari support dari pemerintah juga proaktif, kepala desanya proaktif, camatnya proaktif, bupatinya proaktif, semua proaktif. Ingin memilih pemimpin yang baik saya lihat. Tapi saya rasa beda sekali kali ini. Padahal kita pikir bahwa tensi pilkada mungkin panas, tapi ini saya lihat agak adem ayam. Sampai sejauh ini tidak ada kendala yang kami dapat. Kemudian kalau kita lihat, ini menarik untuk melihat tadi partisipasi pemilih kita. Kalau pemilu sebelumnya, partisipasi pemilih dalam memilih di hari itu ada berapa persen, Bang? Ada. Ya? Sebenarnya pemilih kemarin dengan yang sekarang nggak jauh berbeda. Jadi karena terbukti di Nagan Raya banyak yang memilih. Cuman mungkin sekarang ini ada pembelajaran dari awal-awal yang kemarin kurang baik, mungkin sekarang mereka lebih baik. Kalau dulu mungkin untuk kita ngajak itu agak susah, Pak. Tapi sekarang mereka lebih senang. Lebih senang kita ajak, kita merangkul bahwa kita perlu memilih pemimpin yang baik. Nah, jadi kalau seandainya kalau kita lihat Nagan nggak lebih baik, itu nggak mungkin karena Nagan lebih baik saya lihat. Dari pemilu-pemilu kemarin ini ada lebih perbaikan. baik. Ya, ini lebih ada perbaikan. Nah, jadi kalau kemarin memilih DPR, presiden, ini juga lebih baik saya lihat. Walaupun di masa kan baru aja, terang waktunya nggak jauh beda. Tapi mereka juga punya inisiatif untuk memilih balik. Menarik. Artinya ini kan bahwa ini menampakkan pertama ada KIP yang berperan penting untuk mensosialisasikan itu, kemudian pada saat bersamaan direspon secara positif oleh publik, sehingga ada satu kepentingan bersama di situ, bahwa pilkada adalah milik kita bersama. Nah, di Aceh Selatan, Bung Kafrawi, tadi menarik menyambung dari Bang Nanas, gimana masyarakat memandang, tadi menarik, bahwa pilkada itu adalah sesuatu yang penting bagi mereka. Sehingga ini muncul kesadaran yang penting, yang tinggi, untuk benar-benar ikut serta berpartisipasi sebelum hari H, ketika hari H, bahkan pasca hari H itu. Jadi saya lihat kalau dari sudut pandang saya, ini harapan masyarakat ini tidak lebih agar pemerintah siapapun yang terpilih fokus dan peduli terhadap hajat hidup masyarakat pada umumnya. Jadi dengan harapan itu maka mereka pada masyarakat kita khususnya di Aceh Selatan mempunyai hasrat agar ikut serta dan berpartisipasi dalam pilkada serentak tahun 2024 ini untuk melahirkan pemimpin sesuai dengan hati nurani mereka yang bisa memperjuangkan hak-hak hidup mereka. Nah, jadi dengan mereka berperan aktif, peduli, maka bisa melahirkan atau nanti bisa terpilih pemimpin sesuai dengan hati nurani yang mereka inginkan. Jadi kan kita lihat kalau masyarakatnya apatis, masyarakat tidak peduli, nanti ketika pemimpin yang terpilih, mereka tidak bisa komplain, tidak bisa protes, oh ini tidak sesuai harapan kami. Nah, sedangkan mereka tidak ikut serta. Nah, tapi kalau masyarakat ikut serta, mulai dari coklit lah kita bilang, karena memang itu hak yang diatur dalam ketentuan, setiap warga negara itu memiliki hak yang sama untuk menggunakan hak pilih. Jadi dalam hal coklit atau pemutakhiran daftar pemilih ini, disinilah peran aktif daripada masyarakat. Karena awalnya kita memasuki tahapan kan di situ bagi masyarakat. Dengan dipastikan bahwa nama yang masyarakat yang bersangkutan, misalnya kayak kita pastikan nama kita sudah terdaftar sebagai pemilih, maka kita sudah ikut serta. Ya, ikut serta untuk peduli atau perhatian terhadap pesta demokrasi yang akan kita gelar. Emang dalam coklit itu
apa saja sih yang dipastikan untuk ada kesesuaian apanya nih? Kan kita coklit nanti sudah diberikan data DP4 dari Kemendagri atau dari Dukcapil. Oke, melalui petugas tadi. Nah, itu kan dia ada data. Data yang pertama by name, by address. Kemudian ada NIK-nya, alamatnya. Jadi kan nanti dicek. Misalnya jangan sampai dalam satu KK itu terpisah, misalnya dari TPS. Misal dalam satu KK ada 5 orang yang dapat menggunakan hak pilih. Dalam satu KK itu jangan sampai 1 orang di TPS, 2 yang 4 orang di TPS 1. Nah, jadi ketika menggunakan hak pilih, begitu dia datang ke TPS 1, namanya tidak ada, jadi akhirnya dia tidak mau memilih. Nah, padahal tadi beda TPS. Beda TPS. Nah, maka itu salah satu tugas daripada Pantarli untuk memastikan dalam satu KK itu tidak boleh terpisah. Nah, TPS-nya itu salah satu bentuk data. Kemudian menyesuaikan datanya. Begitu kita data DP4 itu kita kasih nampak lembar kerja itu dengan yang dimiliki oleh masyarakat kita itu KTP atau KK. Misalnya karena cara menjadi pemilih itu kan harus ada KTP, KTPL, ataupun terdaftar dalam DPT. Karena kita ini masih DP4, maka kita coklit. Kita mutakhirkan data itu. Data pemilu kemarin kita mutakhirkan, kita pastikan dengan KTP atau KK sesuai tidak dengan data yang ada sama kita atau sama petugas kita tadi. Jadi setelah kita sesuaikan, nama yang sama, alamat, NIK-nya sama, berarti kita cocokkan dengan TPS yang sudah kita petakan. Jadi dipastikan antara TPS 1 dalam satu keluarga itu semuanya tercatat dalam satu TPS yang sama. Jangan sampai nanti yang satu keluarga ini terpisah, suami dengan istri terpisah di TPS. Nah, jadi akhirnya nanti pada saat hari H tidak bisa menggunakan hak pilih. Padahal namanya di TPS lain. Itu salah satu syaratnya. Dalam hal misalnya ketika tidak ada orang di rumah itu gimana nanti teknis? Nah, ketika tidak ada orang di rumah besoknya Pantarli akan kembali lagi. Berarti memang ini tugas berat Pantarli memastikan bahwa harus ketemu, dengan calon pemilih tadi. Menarik bahwa ternyata tugas Pantarli juga tidak mudah ya. Memang terlihat sederhana, tapi dia harus memastikan bahwa name address tadi memang ketemu dengan pihak yang coba dicocokkan ini. Nah, kembali ke Bang Nanda, ini masih dalam konteks ini pengalaman di Nagan, apa tantangan yang dihadapi dalam proses coklit ini misalnya Bang Nanda? Baik, sejauh ini kami melihat teman-teman tidak ada kendala. Yang berarti walaupun itu dilakukan berulang-ulang seperti tadi kita jumpa seperti ada daerah satu di Nagan Raya itu di Kecamatan Sedengan Timur itu. Umumnya mereka itu adalah pendulang emas. Jadi Pantarlis datang ke rumah dia tidak ada. Dia selalu pulang malam. Kadang-kadang Pantarlis ini jemput ke tempat lokasi mengindang emas. Jadi makanya saya bilang tugas Pantarlis ringan tapi berat. Nah, saya lihat dari kiriman-kiriman video-video mereka itu kadang-kadang kesedih. Jadi mereka harus berpacu dengan waktu itu. Jadi sampai sana kadang-kadang tidak bawa KTP, tidak bawa KK, jadi mereka harus balik lagi. Jadi kembali menegaskan seperti Pak Karfawi bilang bahwa kadang-kadang di situ kan ada yang sudah meninggal. Itu kan tidak luput. Jadi makanya saya bilang sama Pantarlis, jangan sekali-kali ambil data di atas meja. Wajib turun karena kita salah mengambil data, kita bisa dipidana. Kita bisa digugat oleh masyarakat. Kenapa saya tidak bisa memilih? Sementara saya adalah warga negara. Saya warga Nagan Raya. Jadi makanya saya bilang sama teman-teman, harus datang langsung jumpain. Minimal 1 kepala keluarga harus hadir. Kalau anaknya ketemu ada orang tuanya. Lalu bagaimana memastikan menarik tadi bahwa data tidak diisi di bawah pohon kelapa itu gimana? Iya, insya Allah karena mengapa Pak? Karena kita tidak lepas dengan Pantarlis. PPS juga ikut. Kadang bahkan PPK juga ikut mengawasi. Di saat datanya belum masuk itu PPK langsung turun, PPS juga langsung turun. Jadi tidak mutlak menerima dari apa yang disampaikan oleh Pantarlis, tapi mereka juga turun. Sebenarnya memang itu bukan tugas mereka, tapi mereka memberi support kepada Pantarlis. Kayak kita bilang tadi, tugas pasti ringan tapi berat, karena dia data satu orang sampai beribu orang yang dia data. Jadi makanya kita nggak pernah lepas itu, walaupun kita termasuk KIP juga, di mana ada kendala kami turun. Desa mana kami yang harus turun, kami support, tapi kami tidak bisa di garda depan, itu adalah hak tugasnya Pantarlis, kita support dari belakang. Nah, jadi kita tidak terima data di kantor. Itu saya pikir yang udah kami lakukan. Ya, tentu ini menarik bahwa perlu diwanti-wanti sehingga data yang tersaji benar-benar berdasarkan memang hasil coklit ya. Jadi bukan hasil isi data tadi sambil di meja. Nah,
Bagaimana dengan dukungan yang lain nih Bang Nanda, khususnya di Nagan terkait misalnya dukungan anggaran, apakah sejauh ini cukup katakanlah memadai untuk melaksanakan pilkada ini agenda nasional yang harus disukseskan betul? Benar. Sejauh ini kemarin memang kita baru-baru aja, memang kita baru selesai tahap pertama. Tahap kedua ini sudah menuju. Kemarin saya tadi juga diinformasikan oleh sekretaris bahwa Pemkab sudah mau menyalurkan tahap kedua. Saya pikir kalau udah penyaluran tahap kedua, insya Allah kalau mengenai anggaran Nagan tidak ada persoalan. Karena saya lihat juga Nagan agak berbeda, support dari pihak keamanan juga penuh, full di support kami. Jadi masa kami bekerja full time karena disupport oleh semua pemerintah. Baik itu Pemkab, TNI, Polri, support kami semua. Kadang-kadang di mana ada kendala mereka mau membantu. Di situ makanya kepuasan kami bekerja, lelah kami bekerja dihargai semua. Nah, di Nagan saya lihat begitu. Oke, menarik. Artinya memang penting jangan pula ada 1-2 hal yang bisa mengganggu sistem secara keseluruhan dari pilkada itu sendiri. Kalau di Aceh Selatan, Bung Kafrawi gimana? Dukungan anggaran dan sebagainya sejauh ini cukup bagus, gimana? Kalau terkait dengan anggaran tidak ada kendala karena kan sesuai dengan NPHD Aceh Selatan kemarin itu ada 36,4 miliar. Itu di tahap pertama sesuai dengan surat edaran Mendagri itu sudah disalurkan 40% di bulan Desember 2023 kemarin. Kemudian di awal bulan ini kemarin juga sudah disalurkan yang seharusnya kan 60%. Karena kan sesuai dengan surat edaran Mendagri itu di tahap pertama itu 40%, di tahap kedua 60%. Tapi kami di Aceh Selatan sesuai dengan dengan kesepakatan dengan pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah memastikan bahwa seluruh anggaran itu akan terpenuhi di awal Agustus nanti. Kita sudah 70%, Pak. Sudah 70%, yang awal kemarin itu 40%, kemudian di awal Juli kemarin sudah ditransfer lagi 30% lagi, ada tersisa 30% lagi dari total nominal. Jadi terkait dengan anggaran tidak ada kendala karena Pemda sudah berkomitmen di sebelum 10 Agustus sudah selesai semua terkait dengan anggaran. Dan itu juga sudah diingatkan oleh Kemendagri bahwa Mendagri memastikan bahwa Pemda harus mengucurkan itu untuk mendukung pilkada ini. Kemudian saya nggak tahu apakah di Aceh Selatan Panwasli sudah terbentuk atau belum nih? Alhamdulillah kami Aceh Selatan Panwasli yang pertama dilantik. Tapi masih komisionernya. Sedangkan badan ad hoc-nya belum terbentuk. Jadi kalau Panwasli di tingkat kabupaten sudah terbentuk dan yang pertama di Aceh. Tapi masih bagus karena saya nggak tahu sejauh ini. Tapi kita sempat melakukan dialog dengan Ketua Panwasli Aceh beberapa waktu yang lalu juga menyampaikan ada beberapa daerah yang belum terbentuk dan ini sangat disayangkan ya. Walaupun memang ada mekanisme, ada Panwasli Aceh yang menangani, tapi patut disayangkan karena tidak ada Panwasli kabupaten kota yang memantau bagaimana tahapan itu dilaksanakan secara baik. Baik pemirsa, tetap bersama kami. Perbincangan ini akan berlanjut setelah yang berikut ini. Baik saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita masih membahas terkait dengan kesiapan kabupaten kota, khususnya di Barat Selatan. Kebetulan kita narasumber dari Ketua KIP Nagan Raya, ada Bang Nanda, dan juga Ketua KIP Aceh Selatan ada Bung Kafrawi. Nah kembali ke Bang Nanda ya, nah ini kan ada wacana ini, tapi nggak tahu di Aceh apakah akan ada kondisi seperti itu terkait dengan putusan MA kemarin ya, bahwa KPU RI sudah memutuskan kalau tidak salah per 1 Januari itu dihitung sebagai usia 30 tahun. Sehingga ada wacana yang saya riset via Detik dan beberapa sumber lain termasuk berita di TVRI nasional kita menyebutkan ada kemungkinan bahwa calon independen ini akan dibuka kembali untuk merespon azas keadilan tadi. KIP daerah sendiri bagaimana? Sudah mendapat arahan ini gimana Pak? Belum, sejauh ini kita kan belum terima arahan yang demikian. Walaupun kita ada baca dan kita dengar. Tapi sejauh ini KIP Aceh belum memberi surat yang secara detail kepada kami. Cuma kami masih menunggu. Kita tahu itu ada dibuka kembali. Tapi kembali lagi, apapun putusan itu kita tunggu regulasi dari atas. Nah, kalau KIP Aceh sudah menginstruksikan ini harus dibuka kembali, ya kita harus terima. Nah, jadi ibaratnya kita bekerja sesuai dengan arahan. Karena apalagi Aceh ini kan dia ada 2, UUPA dengan ada kanunnya. Ada kanunnya, makanya kita serahkan kepada pemimpin yang di KIP Aceh dulu. Ya memang
penyelenggaraan pilkada Aceh berdasarkan kanun, Ya. artinya syarat dan apapun kita rujuknya ke kanun. Benar. Tapi bisa jadi terkait dengan jadwal ketika memang dibuka, Ya. kenapa tidak Ya, tanpa mengurangi aspek syarat yang ditentukan oleh kanun. Tapi intinya, oke, saya sih cuma membaca juga bahwa KIP daerah termasuk Aceh Selatan juga belum menerima arahan ini seperti apa ya. Oke, satu lagi sebelum ke Bung Kafrawi, terkait dengan adakah sudah dilakukan tidak ini semacam pemetaan kerawanan di Nagan, gimana Pak? Baik. Ada kemungkinan ke memang arah- benar itu ada beberapa pertanyaan yang kami terima, bukan cuma dari TVRI, ada yang lain juga kita terima. Kemarin kita cuma konsen di Ecoklik. Selesai di Ecoklik baru kita melakukan, kami dengan tim teman-teman di KIP di Nagan Raya akan melakukan pemetaan tentang TPS mana yang rawan. Rawan bencana, rawan banjir, dan rawan yang lain jauh punya. Jadi karena di situ kemarin kita belum konsen ke sana, kita masih konsen di sini. Mungkin ke depan kami akan konsen di situ. Jadi untuk itu kami belum bisa berandai-andai. Nah, setelah kami turun ke lapangan baru bisa kami memberikan, berarti TPS di sini, TPS di sini, TPS ini yang harus kita cross ke situ. Oke, artinya waktu juga masih ada. Siap. Ya. Ya, maka dari itu, tapi yang pasti pemetaan itu adalah dilakukan setelah ini. Ya. Yang pasti ingin dipastikan bahwa semua pihak bisa mengakses Benar. tempat pemungutan suara tersebut. Ya, Oke. Kalau Aceh Selatan, Bung Kafrawi gimana? Masih pertanyaan yang sama terkait pemetaan kerawanan tadi. Jadi kalau di Aceh Selatan berkaca pada pemilu yang lalu, jadi kalau kerawanan kan macam-macam. Macam-macam tadi. Ada kerawanan banjir, ada kerawanan gangguan keamanan. Jadi kalau di Aceh Selatan sejauh ini masih aman-aman saja. Tidak ada, karena kan paling-paling kita waspada nanti terkait dengan pemetaan TPS. Karena sesuai dengan tahapan pelaksanaan pilkada itu dilaksanakan di bulan November. Karena sebagaimana kita ketahui lazimnya kita di Aceh di bulan berber itu biasanya hujan. Nah, jadi kalau yang namanya hujan itu potensi kerawanan itu banjir. Benar. Karena kan langganan kami yang udah pasti nih kalau di Aceh Selatan itu di Trumon. Itu Trumon itu kalau kecamatan Trumon Tengah itu memang setiap sedikit hujan aja udah banjir. Iya. Nah, jadi itu mungkin yang perlu kita waspadai terkait dengan titik-titik nanti penempatan TPS. Kemudian ada juga di daerah-daerah lain yang memang biasanya langganan banjir. Nah, jadi mungkin itu pada saat coklit ini kita juga sudah mengarahkan kepada PPS, karena yang menentukan titik ataupun lokasi TPS nanti adalah PPS. Maka kita sudah sarankan agar memperhatikan nanti pada saat penempatan titik-titik koordinat TPS, diperhatikan lokasi yang memang yang tempatnya agak tinggi, kemudian yang mudah diakses. Jadi dalam hal itu terkait dengan banjir memang kita harus menjadi perhatian khusus lah kan. Jadi kalau terkait dengan keamanan sejauh ini masih tidak ada gangguan. Termasuk potensi chaos antar pendukung itu juga nanti dipetakan secara detail ya. Artinya bisa jadi mungkin pihak keamanan akan bersiaga double di situ karena memastikan tidak ada chaos antar kubu. Ini kan rawan juga ya. Benar. Ada kubu A, kubu B dan sebagainya, itu bisa terjadi di hari A misalnya. Oke, bagaimana dengan yang lain ini? Kalau tidak salah bahwa Undang-Undang 7 2017 itu mengamanahkan juga bahwa TPS yang aksesibel ya. Artinya ada orang-orang berkebutuhan khusus. Walaupun saya tidak tahu apakah di Aceh Selatan sejauh ini ada tidak pemilih yang berkebutuhan khusus, sehingga ada TPS khusus yang mungkin disiapkan tidak. Barangkali berkaca dari pemilu pemilu sebelumnya. Gimana Bung Kafrawi? Kalau di Aceh Selatan, kalau kemarin pada saat pemilu kita TPS khusus itu yang ada di LP sama di pesantren. Sedangkan untuk yang berkebutuhan khusus tidak ada. Karena kan yang ada kemarin pada saat pemilih disabilitas itu yang ada cuma yang menggunakan kursi roda atau yang tidak bisa melihat. Jadi kan masih bisa dibantu oleh petugas. Jadi kalau yang berkebutuhan khusus lainnya memang kemarin tidak ada di Aceh Selatan. Jadi kalau untuk yang pilkada nanti kita di Aceh Selatan ada satu TPS khusus itu tetap di lapas juga. Sedangkan yang di pesantren sudah tidak ada lagi. Oke. Artinya pemilih berkebutuhan khusus ada, tapi tadi masih bisa dibantu oleh petugas untuk memberikan suara mereka di TPS tersebut. Tanpa mengurangi hak mereka. Nah ini yang paling penting ya, karena ini amanah Undang-Undang 7 2017. Walaupun di pemilu. Tapi di Undang-Undang 10 2016 saya kira juga sama. Mas pengaturannya sama, karena ini menyangkut tentang hak mendasar dari setiap warga negara ya.
Kalau di Nagan gimana Bang? Ya sama juga, tidak jauh beda sama karena regulasinya sama sebenarnya. Cuma di Nagan Raya kan tidak ada LP. Iya. Nah, di LP yang ada kan di Aceh Barat. Mungkin ada warga Nagan Raya yang dititip di sana. Nah itu juga kita lakukan sama seperti itu di Aceh Selatan. Artinya kalau ada warga Nagan Raya di LP yang ada di Aceh Selatan. Kami Nagan Raya tidak punya LP, yang ada LP di Aceh Barat. Oh di Aceh Barat, oke. Di wilayah Aceh Barat. Berarti TPS di Aceh Barat itu ditangani oleh KIP Aceh Barat nanti. Kita itu regulasi ke sana kita belum ketemu. Cuma kayak kemarin kita masih konsentrasi di e-coklit. Mungkin bisa jadi ke depan juga begitu kita laksanakan. Karena beda hal dengan Aceh Selatan, mereka punya LP. Nagan tidak punya LP. Artinya memang dari aturan segala kemungkinan dan bentuk pemenuhan hak itu sudah disiapkan. Tinggal saya bagaimana itu dilaksanakan dengan baik oleh para petugas yang ada. Benar. Oke. Kalau begitu sejauh ini kalau kita bicara salah satu tadi menarik disebut terkait dengan koordinasi antar lembaga. Ini juga penting untuk menyukseskan pilkada. Di Nagan gimana Bang koordinasinya? Koordinasi sangat baik. Saya lihat pemerintahnya support. Bukan dalam arti kata ingin melaksanakan pilkada di Nagan itu aman, tentram dan damai. Baik itu TNI Polri, baik itu Pemkapnya, baik itu sampai ke tingkatan yang lebih rendah, sampai ke kepala desa, sampai ke lorongnya. Jadi saya lihat situ, makanya kita bekerja di Nagan Raya seperti kerja smile, tapi memang support mereka lebih kuat. Jadi seandainya mereka nggak support, mungkin kita ada dapat kendala. Tapi sejauh ini kita tidak punya kendala. Baik itu dari perungkutan, baik itu dari penetapan, semua tidak ada yang mereka nggak memberi akses kepada teman-teman yang di bawah itu. Oke, ini menarik karena memastikan koordinasi berjalan. Benar. Akan lebih mudah tadi bagaimana pelaksanaan tahapan itu bisa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Karena kami juga sering koordinasi dengan TNI Polri, kemarin dengan Kapolres, dengan Dandim, dengan Kejaksaan, dengan Bupati, semua kita koordinasi selalu. Dan kita sering duduk bareng. Kemarin juga dengan Panwasli kita duduk, tidak mencari, kita inginnya pilkada di Nagan ini pilkada yang damai. Dengan orang-orang yang baik akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik. Ya, bila perlu menjadi contoh. Benar, baik. Termasuk kan semua daerah bersaing menjadi contoh bagi daerah lain. Benar. Kalau di Aceh Selatan gimana Bung Kafrawi koordinasi dengan lintas lembaga ini? Ya, itu sama juga Bang. Karena kan kita di Aceh Selatan juga kemarin pernah duduk dengan Pak Bupati. Itu Bupati sudah mencanangkan itu ada rakor per 2 minggu sekali. Ada rakor per 2 minggu sekali itu untuk kita rencanakan supaya kita bisa mengupdate ada kendala apa saja. Karena Bupati selalu mantau nih PJ-nya, selalu mantau setiap tahapan kendala apa saja beliau selalu update, selalu pantau dan selalu tanyakan terkait dengan pelaksanaan tahapan pilkada di Aceh Selatan. Karena satu harapan beliau pelaksanaan pilkada di Aceh Selatan berjalan aman, lancar dan sukses. Jadi itu harapan kita semua. Jadi terkait dengan koordinasi yang sama dengan yang dilakukan oleh Nagan Raya. Karena kan kita dalam beberapa bulan ini, ada 2 bulan ini karena kegiatan banyak di luar. Jadi kegiatan khusus yang kita komisioner memang khusus ketua lah. Ini memang banyak kegiatan di luar, hampir tidak berhenti. Kita kegiatan selalu kegiatan menghadiri undangan-undangan di luar baik itu KIP Aceh, KPU RI dan sebagainya. Jadi untuk pelaksanaan koordinasi yang memang sudah kita rencanakan memang ada yang belum terlaksana. Salah satunya kita sudah merencanakan ada kopi morning dengan wartawan, kemudian ada kopi morning dengan stakeholder yang ada di Aceh Selatan. Jadi belum terlaksana karena kegiatan-kegiatan kita memang penuh dan padat di luar. Jadi sehingga kegiatan yang sudah kita rencanakan belum terlaksana. Tapi kalau komunikasi by phone, komunikasi langsung misalnya kayak kami kemarin udah silaturahmi dengan Kajari, kebetulan di Aceh Selatan baru berganti Kajari. Jadi sudah kita lakukan dengan Bupatinya, dengan Polres, dengan Dandim, dengan Panwasli. Insya Allah koordinasi selalu kita bangun. Karena sebagaimana kita ketahui bersama, pelaksanaan pilkada ini bukan hanya menjadi tanggung jawab KIP, tapi adalah tanggung jawab semua pihak, stakeholder yang ada di Aceh Selatan. Ya, KIP panitia saja. Panitia saja. Tapi pilkada memilih kepala daerah untuk kita bersama, sehingga semua pihak tadi harus terlibat, mulai dari awal ketika pencoblosan, bahkan sampai setelah pencoblosan pun harus ikut serta di dalamnya. Bang Nanda, di Nagan Raya tidak ada calon independen ya? Tidak ada. Oke, yang ada berarti ini belum muncul juga. Benar. Tapi kandidat-kandidat sudah bermunculan. Saya
tahu mungkin KIP tidak dalam kapasitas untuk memberikan komentar tentang itu. Tapi ada satu hal yang saya tanyakan terkait dengan klaster pemilih kita. Nah dari data mungkin yang nggak tahu apakah ada dianalisis oleh KIP, itu di antara pemilih dominannya itu pemilih mana, Bang? Maksud saya apakah pemilih milenial ada berapa persen di Nagan, kemudian pemilih yang memang pada umumnya sudah memilih beberapa kali, demikian juga pemilih pemula misalnya. Kalau pemilih pemula dengan milenial itu sekitar 30% mereka memiliki itu. Sisanya pemilih yang lama karena kenapa kita bilang kemarin itu jarang yang melirik pemilih pemula. Iya. Dianggap pemilih pemula itu pelengkap. Karena mereka akan turut ya pikir. Padahal enggak, sekarang pemilih pemula lebih pintar-pintar. Karena akses medsos benar akses medsos, mereka lebih pintar, mereka lebih tahu karakter pemimpin, mereka udah lebih tahu. Lebih tajam daripada pemilih-pemilih yang terdahulu. Jadi saya melihat ini karena kenapa? Pemilih pemula sekarang, dia tahu ini karakter orangnya begini, ini karakter orangnya begini. Karena saya sering berkomunikasi dengan mereka, kita bisa tanya ini kemana, mereka punya satu jagoan sendiri masing-masing. Antara satu teman dengan teman, mereka nggak memiliki nggak ikut kur nih, tapi dia punya pemilih sendiri, Saya bertanya kenapa? Karena mereka sudah tahu visi misi mereka udah baca. Kalau kemarin itu enggak, asal memilih, asal diajak orang tua udah kemari. Tapi sekarang orang tua dengan yang pemilih pemula ini enggak kompak. Kalau satu rumah kemarin bisa ada dia punya anak ikut orang tua, enggak. Sekarang anaknya berdiri sendiri, orang tuanya berdiri sendiri. Jadi makanya saya lihat ini sudah seperti pembelajaran politik bagi mereka lebih cerdas daripada dulu. Artinya ada pergeseran paradigma ya? Sudah ada. Dulu ada anggapan ini mudah ditaklukkan. Iya. Ketika orang tuanya memilih si A, maka anak-anaknya tidak akan ikut. Tapi sekarang tidak lagi. Tidak. Oke, lalu siapa yang berperan penting di sini? Maksud saya, apakah ini juga salah satu ada faktor KIP yang terus menggunakan kampanye via medsos, sehingga ini juga tadi memberikan pengetahuan yang mendalam terkait dengan materi pilkada, materi pemimpin bagi Gen Z tadi. KIP juga ada, media juga banyak. Jadi saya lihat media banyak support kepada pemilih-pemilih pemula ini. Media memberi arahan, media menyampaikan bagaimana pemilih ini. Jadi makanya KIP memberi informasi bahwa carilah pemimpin sesuai dengan hati nurani, tidak ada paksaan, tidak ada ancaman. Jadi sejauh ini mereka mempunyai hak mereka bebas. Jadi makanya pemilih pemula sekarang sudah pintar-pintar saya lihat, lebih pintar daripada saya waktu muda dulu. Jadi makanya dia tahu arahnya, dia tahu karakter pemimpinnya, dia baca visi misi pemimpinnya. Kalau dulu kita enggak, Pak. Makanya sekarang pemilih pemula ini atau milenial itu tidak bisa diremehkan. Tidak bisa diremehkan dan tidak bisa ditaklukkan. Justru mereka kadang bisa memberi pengaruh kepada orang tua. Ini udah terbalik ya? Iya, udah terbalik. Menarik. Nah di Aceh Selatan gimana komposisi pemilih ini, Bung Kafrawi? Apakah sama juga kurang lebih? Ya mungkin milenial berkisar di antara 30-40, sisanya adalah pemilih pada umumnya. Ya, kalau kita berbicara zaman sekarang ini kan zaman pada semuanya medsos, Pak. Benar. Jadi kalau kita bilang persentase itu memang lebih tinggi sebenarnya yang milenial. Maksud milenial kayak gini. Kan ada yang beda halnya dengan pemilih pemula. Nah ini, kalau pemilih pemula kan yang pas nanti kita itu dia berumur 17 tahun pada saat hari H atau 27 November kan begitu. Tapi kalau yang milenial ini ketika dia umurnya di atas 20 tahun sampai dengan di bawah 30 tahun itu kan itu rentang yang paling aktif. Nah, jadi kan yang memang sangat sering memantau medsos. Baik itu yang ribut di medsos juga mereka, ya kan? Kemudian yang ikut mengkampanyekan calon juga mereka. Jadi kalau kita pantau, kalau di Aceh Selatan itu antusiasme ataupun tingkat partisipasi yang milenial itu sangat tinggi saya lihat. Sangat tinggi, bahkan bisa mengalahkan orang tua sebenarnya. Tingkat partisipasi. Karena kan kalau yang tua, kalau yang sudah umurnya 40 sampai ke 50 tahun itu sudah mulai apatis memang kalau yang tua-tua. Nah, jadi sekarang yang lebih berpartisipasi memang kita lihat yang milenial ini di angka 20 sampai dengan 40 tahun itu. Gitu. Lalu di sini KIP, peran KIP untuk memastikan, maksudnya gini, dengan momen ini KIP barangkali akan lebih mudah untuk mensosialisasikan terkait dengan tahapan pilkada, kemudian materi-materi pilkada. Apakah dirasakan begitu, Bung Kafrawi? Ya, karena kayak gini, saya kemarin waktu pemilu pernah menjadi pemateri atau narasumber kegiatan Kesbangpol. Jadi kami turun ada beberapa segmen.
ada yang segmen yang masyarakat, kemudian kaum perempuan di sekolah-sekolah. Jadi di situ saya menilainya. Jadi memang sangat aktif yang kaum milenial ini. Jadi sehingga kita ketika melakukan sosialisasi, maka segmen itu kita kejar. Nah, kemudian tidak terluput juga dengan yang tingkatan yang sudah orang-orang tua kita kan. Karena kalau yang misalnya kayak umuran orang tua saya misalnya sudah 50 ke atas, itu kan tidak peduli lagi dengan hal-hal kayak gini. Nah, jadi cara kita mensosialisasikan lebih susah dibandingkan dengan yang milenial tadi. Kalau milenial kita kumpulkan misalnya ada di sekolah atau di kampus, atau misalnya kita undang di suatu tempat, ketika kita menyampaikan materi mereka lebih aktif. Apalagi tadi ada media sosial yang membuat mereka, misalnya gini, pulang belajarnya karena update status. Jadi mengikuti kegiatan apa itu juga. Karena kan kalau sekarang kan saya lihat medsos yang khususnya kita ada catatan saya lihat. Kita kan ada posting setiap kegiatan tuh ada kita posting di baik itu di Facebook, di IG, di web. Jadi setelah terbentuknya badan ad hoc PPK PPS itu juga saya lihat ramai yang mengikuti. Karena kan sampai dengan PPK misalnya kayak kita sekarang di Aceh Selatan setelah adanya medsos KIP ada 18 medsos PPK. Kemudian ada 260 medsos PPS. Jadi itu semua tersampaikan setiap informasi. Artinya makin detail malah, makin banyak, makin sering ya? Ya, makin sering. Jadi semua masyarakat dapat melihat dan memantau. Menarik. Artinya memang ini inovasi-inovasi yang digunakan di era digital sekarang. Baik, kita berada di penghujung mungkin 1-2 menit lagi. Bang Nanda, kira-kira ini terakhir closing statement Anda, pesan terakhir Anda kepada khususnya pemilih atau masyarakat di Naganraya seperti apa menghadapi Pilkada serentak 2024. Baik, terima kasih. Saya atas nama Ketua KIP Naganraya memohon kepada seluruh warga negara Naganraya, gunakanlah hak pilih saudara, gunakanlah kewajiban hak saudara untuk menentukan pemilih yang ke depan. Kita memilih pemimpin yang berakhlakul karimah, yang selalu berpedoman kepada Al-Quran dan hadis, dan untuk selalu memikirkan nasib orang banyak. Cuma itu. Artinya kalau ada yang Banda Aceh hari H pulang nih ya? Insya Allah. Karena saya lihat Naganraya kebanyakan begitu. Artinya kalau ada KTP, ini sepanjang kan KTP-nya masih sana. Kenapa tidak pulang untuk memilih calon kepala daerah di Naganraya? Karena satu suara Bapak Ibu menentukan nasib Naganraya 5 tahun ke depan. Satu suara mereka sama dengan suara Ketua KIP. Benar. Bung Kafrawi terakhir masih sama pesan Anda kepada warga Aceh Selatan atau pemilih dan sebagainya. Terima kasih Bang. Jadi harapan saya yang pertama kepada masyarakat Aceh Selatan, jadi pastikan di momen coklit ini kebetulan sampai dengan tanggal 24 Juli nanti kita berakhir masa coklit, agar ada partisipasi aktif yang dari masyarakat Aceh Selatan yang merasa dirinya belum ada tercatat, baik itu dalam DP4 ataupun dalam lembar kerja yang telah dilaksanakan oleh rekan-rekan kita Pantarlih, akan melaporkan kepada PPS untuk memastikan nama kita tercatut ataupun tercatat dalam DPT nanti. Itu yang pertama. Dipersingkat Bung Kafrawi. Yang kemudian yang kedua harapan kita kepada seluruh stakeholder yang ada di Aceh Selatan, mari sama-sama kita sukseskan Pilkada Aceh Selatan dengan aman, lancar, dan tertib tanpa ada gangguan keamanan ataupun ujaran kebencian. Ciptakanlah suasana yang kondusif supaya Aceh Selatan bisa sukses ke depannya dalam melaksanakan Pilkada serentak. Baik, kita harus akhiri. Terima kasih Bang Nanda dan juga Bung Kafrawi atas waktunya di TVRI Aceh hari ini. Baik pemirsa, demikian perbincangan kita. Mari kita sukseskan Pilkada serentak 2024. Sampai ketemu di Aceh Bicara berikutnya insya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.